Misalnya Kiai Imad Syiah, loh 80% Habaib itu Syiah mas. Kiai Imad dikatakan Syiah, ini kan kebalik semua, ini dalil-dalil framing sebenarnya. Mungkin ada tanggapan Kiai Ubaid, silakan. Di pesantren itu sikap kiai itu ada kemungkinan terhadap santri, sikap marah kiai terhadap santri untuk mendidik. Akhirnya banyak santri yang dimarahi kiai jadi pendidik. Di Lasem itu mas, ada seorang kiai ketika pamit mondok itu justru malah diludahi oleh Mbah Abdul Hamid, Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid Pesuruan, maaf. Itu diludahi oleh Mbah Hamid Pesuruan. Tokoh Lasem itu jadi ulama besar mas. Nah, itu kan berkah. Ada juga santri yang memang dipuji oleh kiai, ya bisa jadi ulama besar. Itu enaknya kalau mondok di NO mas, di pesantren NO. Dimari kiai akan jadi kiai, dicintai kiai akan jadi kiai. Nah, beda di lingkungan pesantren Habaib, kalau dicintai Habaib tetap jadi muhibin, kalau dibenci Habaib akan dilaknat masuk neraka. Bedanya di situ mas, antara pesantren Habaib dan pesantren NO itu. Ini yang pertama. Yang kedua tentang istilah ngalah mas. Kiai NO itu ngalah. Mengapa saya katakan ngalah? Karena yang muncul hanya seorang tokoh Kiai Imad dan didukung oleh masyarakat warga Nahdien. Mengapa saya katakan ngalah? Banyak mas, PBNO itu yang membenci Kiai Imad secara publik itu hanya 1-2 tokoh mas. Yang lainnya mendukung Kiai Imad secara diam-diam, jujur saja. Seluruh PCNO di Indonesia 90% dukung Kiai Imad itu mas. Yang nggak setuju hanya 1-2. Tetapi cuma tidak muncul karena untuk ngalah itu tadi. Sehingga yang muncul biar Kiai Imad saja. Maka saya setuju NU tidak usah terlibat dalam kasus diskursus ini, biar Kiai Imad dan masyarakat NU yang punya kepedulian untuk fenomena ini saja. Tetapi yang saya minta pada PBNU tidak berpihak saja, tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kelompok yang sedang berdiskusi, bukan berkonflik mas. Nah, mengapa Habaib memahami ini seolah-olah gerakan besar yang membuat mereka takut? Karena mereka terlalu berlebihan merespon diskursus yang biasa terjadi di pesantren, mas. Di pesantren terjadi perdebatan itu biasa. Selama ini Kiai NU kan tidak pernah memperdebatkan kepada Habaib. Semuanya Habaib dihormati semuanya. Baru ini warga NU menunjukkan sikap akademik, sikap eksistensi diri, memperdebatkan sebuah yang tidak pantas di kalangan Habaib, karena sudah banyak oknum-oknum yang lewat batas. Contoh, Gus Najih sendiri itu pernah viral, itu juga menyatakan mangkel terhadap Habib Bahar. Saya juga mangkel terhadap Habib Bahar, dikira Wali Songo nggak punya keturunan. Ini Gus Najih loh mas yang bicara mas, ini saya publikkan. Artinya apa? Banyak, jangankan Kiai NU mas, dari Habib sendiri juga banyak yang nggak setuju terhadap Habib Bahar. Tapi ala kulli hal sikap Habib Bahar itu berkah untuk warga NU mas. Karena dengan sikap Habib Bahar, warga NU pada sadar. Sehingga muncul Kiai Sarwoko, muncul Kiai Imad dan lain sebagainya. Maka saya pengen yang muncul di publik itu dari Habaib itu direpresentasikan oleh Habib Bahar. Biar Habib Bahar itu berekspresi dengan berbagai pola dan tingkahnya, dan itu menjadi menarik untuk penyadaran masyarakat Indonesia tentang siapa sebenarnya tokoh Habaib ini. Maka saya senang kalau lihat Habib Bahar tampil pelenta-pelenta itu, senang saya mas. Dan keren berkah Habib Bahar. Okay. Saya pengen Habib Bahar itu mencaci-caci Kiai lagi. Saya berharap itu khusus Habib Bahar aja, jangan semua Habib. Terima kasih. Iya. Persoalan esensinya adalah yang di Kiai Imad adalah, benarkah Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa? Sebetulnya kan di situ persoalannya. Sampai sekarang belum ada, belum ada jawaban yang mencerahkan. Bisa. Ada tanggapan? Silakan. Bisa ditanyakan ke Mas Rumel. Setelah Mas Rumel silaturahmi ke Mas saya di Kajen, Kiai Haji Ismail Muhammad, itu beliau nulis di Facebooknya tentang saya. Akhirnya saya WA, jujur aja saya meminta nomor ke beberapa teman, saya WA, apa kata Mas Rumel? Wonten dawuh Kiai, jawaban saya lanjutkan. Bila Habaib lanjutkan mas, saya bilang gitu. Bahkan sampai detik ini Mas Yusuf, saya berharap ada banyak lagi yang membela Habaib, karena saya kasihan, belum bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad itu kayak nelongso gitu loh mas, kasihan saya. Dalam bahasanya itu Habib itu nggak
nggak ada para ilmuwan yang bisa membela Habaib untuk menjawab pertanyaan Kiai Imad. Itu saya kasihan. Bahkan kalau boleh jujur, saya sampai sekarang berharap secara sederhana, bahkan lebih ekstrim berdoa, ada orang yang membela Habaib secara ilmiah untuk membantu menjawab pertanyaan Kiai Imad. Karena sekarang ini Habaib belum ada yang bisa mampu menjawab pertanyaan Kiai Imad. Dalil-dalil yang dipakai oleh Habaib, tokoh dari Bani Ba'alwi itu hanya dalil framing, Mas. Dalil framing, misalnya Kiai Imad Wahabi. Kok aneh, wong yang foto ceklek-ceklek dengan Wahabi itu Habib Rizik, kok Kiai Imad dikatakan Wahabi, kan kebalik itu, Mas. Misalnya Kiai Imad Syiah, loh, 80% Habaib itu Syiah, Mas. Kiai Imad dikatakan Syiah, ini kan kebalik semua, ini dalil-dalil framing sebenarnya. Bahkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh Habaib dalam konteks ini FPI itu sudah mengarah ke gerakan ISIS, dan itu ketahuan semua, Mas. Nah, ini kan ya, akhirnya dibubarkan, ya, baik. Bukan pola Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mengatakan Kiai Imad itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah. Justru sekarang ini banyak orang yang menggunakan atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Habaib, mumpung Habaib sedang dipercaya oleh warga NU. Tapi kan di tengah warga NU kan banyak orang pinter. Ada Kiai Imad, ada beberapa ilmuwan yang bisa men-sharing itu. Akhirnya tidak bisa dibohongi NU ini. NU ini organisasi yang diisi oleh para pergerakan politik, para ilmuwan, jago gepuk, jago tukaran, bahkan jinnya juga banyak di NU ini, Mas. Jadi jangan macam-macam dengan NU. NU ini organisasi yang sudah mapan, baik dari segi keilmuan, gerakan, dan lain sebagainya. Habaib itu, Rabitoh itu kecil di hadapan NU, Mas. Maka jangan ngejek NU, jangan ngejek dari NU. Nah, hanya gerakan Pak Sarwoko saja bisa menggetarkan Habaib, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Ben, silakan. Saya mendukung 200% gerakan akademik Kiai Imaduddin Utsman, gerakan civil society Kiai Gus Abbas bin Mbah Abbas Buntet, gerakan Kiai Sarwoko dan PCNU yang ingin meluruskan sejarah terkait dengan makam-makam yang dibelokkan. Tetapi saya juga berharap munculnya tokoh-tokoh NU seperti Gus Naji, seperti Gus Koyum untuk tetap bersuara biar hasanah NU ini semakin luar biasa, Mas. Karena kalau nggak ada yang berbeda, nanti hasanahnya mati, Mas. Hasanah diskursusnya mati. Makanya saya juga berharap Gus Rumel itu juga bertahan membela Habaib biar perdebatan ini seru. Toh kita di NU biasa melakukan perdebatan bukan karena kebencian, tapi karena kebenaran, meluruskan sejarah, menguatkan perspektif keilmuan tanpa kebencian untuk menguatkan hasanatul ras dan keberlangsungan pribumisasi Islam Nusantara yang dibangun oleh Wali Songo. Karena jujur saja tradisi yang dibangun oleh Wali Songo itu bukan 100%, Mas, 1000% berbeda dengan tradisi yang dibangun oleh Habaib di Nusantara ini. Makanya kita harus bertahan dengan tradisi Wali Songo. Kalau ada yang mau berbeda, biasa kita karena dari basis pesantren, basis pribumisasi Wali Songo, kalau ada yang berbeda pasti akan kita hadapi dengan diskursus yang ilmiah, yang akademik, tanpa kebencian. Saya nggak tahu kalau ini dipahami dengan cara kebencian oleh komunitas Habaib, saya nggak tahu. Mereka perlu dilatih untuk berdiskusi. Nanti lama-lama nggak akan benci mereka, Mas. Karena memang mana Arab, Yaman itu berbeda dengan kultur kita, Mas. Kultur kita kan biasa diskusi. Kultur Arab itu kan biasanya hanya marah terus. Nanti biar dia jadi orang Jawa lah, Mas. Biar nggak jadi orang Arab terus. Makanya kita diskusi. Terima kasih, Mas.